Aku tahu kita tidak cocok satu sama lain. Di halaman dalam, kamu dianggap berkah. Kamu dekat dengan cincin ke-8 kamu saat itu. Pada saat itu, aku hanya memiliki 5 dering. Terlepas dari apakah itu kultivasi kami atau masa depan kami, mereka terlalu jauh. Selain itu, kami adalah guru dan murid. Untuk menyembunyikan perasaan aku menginvestasikan seluruh waktu dan upaya aku untuk penelitian jiwa bela diri dan mencoba melupakan kamu. Namun, aku tidak bisa melupakanmu ketika cinta benar-benar datang. Ada saat ketika aku sangat sedih, dan bahkan memandang rendah diri aku sendiri. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk melakukan penelitian, tetapi aku mendapati diri aku memikirkan kamu setiap kali ada saat hening. Penampilan dan senyum kamu ketika kamu meneliti jiwa-jiwa bela diri dengan aku menarik hati sanubari aku sepanjang waktu. Aku memiliki godaan untuk mencari kamu lebih dari sekali. Meskipun demikian, perasaan inferioritas aku sendiri menghentikan aku. Baru setahun yang lalu aku mulai menjadi lebih introspektif dengan perasaan aku, tetapi aku tahu bahwa kesempatan aku perlahan-lahan hilang. Untuk mengimbangi kamu, aku mencoba yang terbaik untuk memperkuat kultivasi aku saat aku melanjutkan penelitian jiwa bela diri aku. Aku berharap untuk mengejar kamu. Hanya dengan cara inilah aku bisa melengkapi kamu. Tidak lama kemudian, aku mencapai peringkat 60, dan aku sekarang di peringkat 64. Meskipun aku masih sangat jauh dari kamu, aku benar-benar tidak ingin menyerah pada kesempatan hari ini. Paling tidak, aku ingin mengaku kepada kamu. Bahkan jika aku gagal dalam pengejaran, aku tidak akan menyesal telah mencoba. Aku sebenarnya berharap kamu menemukan pasangan di kencan buta ini, dan diam-diam berharap yang terbaik untukmu dalam usahamu. Namun, mereka tidak bisa menghargai kamu. Itu sebabnya aku bersikap impulsif sekarang. Mungkin aku akan dikeluarkan dari akademi besok, tapi aku tidak akan menyesali keputusanku. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Setelah itu, dia melihat Han Ruoruo yang hilang, dan sepertinya mengumpulkan keberaniannya, dan dia berkata, "Ruoruo, bisakah kamu memberiku kesempatan?" Han Ruoruo menatap Wang Yan, yang balas menatapnya. Sepertinya dia bisa melihat ke kedalaman matanya. Mereka tidak muda lagi. Han Ruoruo tidak ragu terlalu banyak. Dia tersenyum dan tampak semewah bunga segar. Senyum cahayanya sangat bergerak di malam yang indah ini. Dia melayang ke arah Wang Yan dan mengulurkan tangan kanannya. Dia berkata dengan lembut, "Aku pikir kebahagiaan aku ada di sini." Wang Yan yang biasanya lembut tidak bisa tetap tenang lagi. Dia gelisah ketika dia meraih tangannya dan berkata dengan cara yang paling ditentukan, "Aku akan setia padamu." Han Ruoruo menatap tatapannya yang gelisah dan berkata, "Kamu seharusnya mengatakannya padaku sebelumnya." Aku mungkin setuju. Wang Yan masih gelisah, ini belum terlambat. Masih belum terlambat. Meskipun aku tidak bisa menjadi doulo berjudul, aku masih punya 60 tahun. 60 tahun setara dengan lebih dari 20.000 hari. Aku akan menghargai setiap saat dengan kamu. Ruoruo, terima kasih. Han Ruoruo tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia memegang tangan Wang Yan, dia berbalik ke semua orang. "Maaf, aku tidak akan berpartisipasi dalam takdir lautan dewa ini lebih jauh. Lex Xuan, anggap aku sudah tersingkir. Kami akan bergerak dulu." Pada titik ini, suara tua terdengar. "Wang Yan, para tetua dan aku memiliki pikiran yang sama. Kami akan mengambil bahwa kami tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Namun, kami akan mengeluarkan kamu jika kamu tidak mengundang kami ke jamuan pernikahan kamu." Wang Yan sangat senang. "Terima kasih Tetua Xuan dan para tetua di pavilion. Aku akan bersama Shrek selamanya. Bahkan jika kamu mengusir aku masih tidak akan pergi." Han Ruoruo dan Wang Yan tersenyum ketika mereka saling memandang. Tubuh mereka terangkat ke udara pada saat bersamaan. Cinta guru murid yang berkembang di antara mereka berdua tampak sangat menyenangkan. "Aku berharap yang terbaik untuk kalian berdua." Zhang Lexuan merasa sedikit kecewa, tapi suaranya masih semanis biasanya. Setelah memasuki segmen keempat, hal-hal tampaknya menjadi lebih intens. Wu Ming dan Han Ruoruo keduanya menemukan mitra. Ini jauh melampaui harapan semua orang. Setelah Han Ruoruo, Wu Feng sebenarnya memilih Dai Huabin. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tapi, saat dia berjalan menuju Dai Huabin, dia memelototi Huo Yuhao. Siswa perempuan lain yang masih memiliki topinya juga mengungkapkan penampilannya. Ketika tiba giliran Ling Luochen,
adegan mengejutkan lainnya muncul. Tindakan Ling Luochen sangat lembut saat dia meninggalkan air teratai. Namun, dia bergerak sangat mirip dengan Huo Yuhao ketika dia berjalan menuju siswa perempuan sebelumnya. Saat dia berjalan langkah demi langkah di permukaan air, dia membentuk bidang-bidang es di bawah kakinya. Dia perlahan-lahan datang di depan siswa laki-laki. Namun, dia tidak memperkenalkan dirinya. Setelah memindai siswa laki-laki di sekitarnya, pandangannya akhirnya mendarat di Huo Yuhao. Dia mengangkat kakinya lagi dan berjalan menuju Huo Yuhao sebelum berhenti. Huo Yuhao tampak linglung. Ling Luochen bahkan lebih keren dari Wu Ming. Dia berkata dengan dingin, "Aku yakin kamu tahu tentang aku. Aku melihat dan menyadari kamu kompatibel. Jika kamu tidak keberatan dengan jarak di antara kami bisa bersama." Huo Yuhao hampir berbusa di mulut. Dia tidak berharap dia memilihnya. Dari segi usia, Ling Luochen memang tidak jauh lebih tua darinya. Selama turnamen sebelumnya, Ling Luochen adalah bagian dari tim utama, dan dia hampir berusia 20 tahun saat itu. Dia sekarang berusia sekitar 24, sementara Huo Yuhao baru 17 tahun. Perbedaan usia mereka sekitar 7 tahun. Apakah Ling Luochen benar-benar sedingin suaranya? Matanya berkedip, dan dia bahkan tampak tersesat di dunianya sendiri. Ada lapisan merah muda redup di wajahnya. 3 siswa perempuan sudah memilih Huo Yuhao. Para siswa di halaman dalam rata-rata berusia antara 20 dan 30 tahun. Hanya sedikit lebih dari 10% dari mereka yang berusia di atas 30 tahun. Sisanya, seperti Huo Yuhao, kurang dari 30. Laki-laki dan perempuan pada usia ini sudah cukup rasional. Itulah sebabnya sangat jarang bagi banyak siswa perempuan untuk memilih satu siswa laki-laki. Relatif, halaman dalam tampaknya memiliki lebih banyak gadis daripada pria sekarang. Kemampuan keseluruhan siswa perempuan lebih besar dari siswa laki-laki. Selain beberapa lulusan, tidak ada siswa laki-laki bercincin 8 di akademi saat ini. Namun, ada lebih dari satu siswa perempuan dengan 8 cincin jiwa. Selain itu, ada lebih banyak siswa pria daripada siswa wanita dalam kompetisi hari ini. Di segmen terakhir, sangat tidak mungkin bagi banyak siswa perempuan untuk memilih siswa yang sama. Selain Huo Yuhao, hanya ada satu siswa laki-laki berpenampilan tampan dan 7 cincin lainnya dipilih oleh 2 siswa perempuan. Huo Yuhao tidak berharap dirinya begitu populer saat dia melihat 3 wanita di depannya. Mungkin dia menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Wang Dong, dan dengan demikian dia tidak memiliki kepercayaan diri pada penampilannya sendiri. Namun, siapa yang akan mengharapkan 3 wanita untuk memilihnya hari ini? Dia paling terpesona oleh wanita muda dengan rambut biru muda, tapi Ning Tian dan Ling Luochen tidak diragukan lagi adalah siswa yang luar biasa juga. Segmen keempat berakhir. Setelah ini, adalah segmen kelima, yang merupakan segmen terakhir. Pada titik ini, ada jauh lebih sedikit orang yang tersisa pada kencan buta ini. Jiang Nanan dan Han Ruoruo telah pergi, jadi hanya ada 15 siswa perempuan yang tersisa. 3 dari mereka telah memilih Huo Yuhao, dan 2 dari mereka telah memilih siswa laki-laki lain. Akibatnya, ada 3 siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan siswa perempuan. Termasuk Huo Yuhao, He Chaito dan Dai Huabin, hanya ada 12 dari mereka. Di pantai, Jiang Nanan dan Susan Shi bersembunyi di balik batu besar ketika mereka menyaksikan sisa siswa di danau. Mereka berdua baru saja mengeringkan pakaian mereka menggunakan metode yang sama sekali berbeda dari Wu Ming. Mereka langsung memeras air dari pakaian mereka. Secara alami, Susan Shi adalah orang yang melakukan ini, karena ia memiliki perisai Xuanwu. Tentu saja, ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengagumi tubuh Jiang Nanan dengan cermat dan serius. Susan Shi masih berpikir bahwa sosoknya sempurna. Praktis tanpa cacat. Nanan, mengapa kita masih melihat mereka? Kita harus menemukan tempat untuk menjadi akrab. Setelah mengejar kamu selama bertahun-tahun, akhirnya aku memenangkan hati kamu. Itu tidak mudah. Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Diam. Jangan bicara padaku tentang memenangkan hatiku atau menjadi intim. Lebih jauh dariku. Aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku." Susan Shi membuka matanya lebar-lebar. "Nanan, bukankah kamu berjanji padaku? Apa yang aku janjikan padamu?" Jiang Nanan merasa geli saat dia memandangnya. "Menjadi pacarku. Apakah aku berjanji itu padamu?" Jiang Nanan menjawab hampir secara alami. "Bukankah kamu melompat ke pelukanku sekarang?"
Bukankah itu cap persetujuan kamu? Susanshi terus berdebat. Jiang Nanan mendengus dan berkata, aku tidak menjanjikan apapun padamu. Kamu menolak untuk mengakuinya? Susanshi terkejut ketika dia memandangnya. Jiang Nanan tertawa. Bukankah itu karakteristik bawaan seorang wanita? Lagi pula, aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Susanshi menunduk dan mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Dia meniru putri salju, apa yang harus aku lakukan sebelum kamu menjadi pacar aku? Biarkan aku mengujimu lagi. Jiang Nanan berkata secara alami. Berapa lama tes ini berlangsung? Susanshi tampak lebih marah sekarang. Mungkin 3 hingga 5 tahun lagi. Jiang Nanan bahkan tidak memikirkannya. Susanshi hendak berdiri ketika dia berkata, apa? 3 hingga 5 tahun? Aku harus melompat kembali ke air. Jiang Nanan juga tidak menghentikannya. Lanjutkan. Kamu tidak akan tenggelam dengan jiwa bela diri kamu. Jika kamu melompat kembali, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti tes. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya lagi. Ujilah aku. Susanshi berkata dengan wajah kurang ajar dan semakin dekat dengan Jiang Nanan. Dia berbisik, bukankah kamu harus memberi aku hadiah, bahkan selama ujian? Misalnya, kita bisa berpegangan tangan, berpelukan, dan sesekali berciuman. Bagaimana aku memiliki kekuatan untuk menjalani tes jika aku tidak memiliki motivasi? Jiang Nanan berkata dengan serius, kamu bisa mencoba jika kamu berani. Aku. Susanshi sedih dan marah. Dia merasa telah kembali ke awal. Dia hanya memperlakukannya sedikit lebih baik sekarang. Aku akan membiarkanmu memegang tanganku. Jiang Nanan menggunakan pendekatan wortel dan tongkat. Betulkah? Susanshi sangat senang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya orang lain bisa memberitahu hubungan mereka. Selain itu, detak jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan tangan putih dan halus Jiang Nanan. 3 kali sebulan. 10 menit setiap kali. Jiang Nanan segera menambahkan. Susanshi terkejut ketika dia memandangnya. Dia bertanya, apakah kamu telah dipengaruhi oleh Bei? Kakak senior tertua? Tentu saja tidak. Para senior di halaman dalam mengatakan kepada aku untuk tidak memperlakukan pria dengan baik. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghargai kamu jika kamu memperlakukan mereka terlalu baik. Surga. Bumi. Aku. Jiang Nanan memberi isyarat agar dia diam. Turunkan volumenya. Segmen terakhir akan dimulai. Kami akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Susanshi meraih tangannya dan menatapnya dengan penuh semangat. Mari kita mulai dengan 10 menit. Jiang Nanan berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia berjuang, tetapi tidak melepaskannya. Telapak tangan Susanshi lebar dan kuat, dan juga sangat hangat. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton? Acara apa? Jiang Nanan menurunkan suaranya. Apakah kamu tidak menyadari bahwa satu orang hilang dari Seven Monsters Shrek hari ini? Apakah kamu berbicara tentang Wang Dong? Susanshi bertanya. Jiang Nanan tersenyum dan menjawab, coba lihat. Bahkan, tidak ada yang hilang. Bei membacakan, setelah Destined Entry Lives, kami akan memulai segmen kelima. Bagian ini disebut cinta abadi. Di segmen ini, pilihan ada di tangan siswa laki-laki setelah siswa perempuan membuat pilihan mereka di acara sebelumnya. Mereka dapat memilih siswa perempuan yang mereka inginkan. Jika kamu memilih siswa wanita yang memilih kamu dan tidak ada yang bersaing dengan kamu, selamat. Namun, kami akan memasuki segmen penculikan pengantin jika kamu memiliki pesaing. Di antara semua segmen terakhir ini adalah tempat banyak hal berubah. Ini juga momen paling penting untuk menunjukkan kemampuan dan pesona kamu. Karena itu, kamu harus melakukan persiapan sekarang. Zhang Lexuan mengikuti. Aturan untuk segmen terakhir ini adalah seperti itu. Jika seorang siswa pria memilih siswa wanita yang tidak memilihnya, siswa wanita memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tantangan kepadanya. Jika dia kehilangan tantangan, dia harus pergi. Dia hanya bisa memilih lagi jika dia memenangkan tantangan. Tentu saja, ia dapat membuat pilihan baru jika siswa perempuan yang ia pilih merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi. Jika siswa perempuan yang dia pilih kembali telah memilih siswa laki-laki lain,
dia harus meminta pendapat siswa laki-laki itu. Jika siswa laki-laki lain juga memilih siswa perempuan ini, kedua siswa laki-laki akan saling bersaing. Yang kalah akan tersingkir dari kompetisi, dan pemenang akan memiliki kesempatan untuk mengaku kepada siswa perempuan lagi.